Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini ya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, melanjutkan 8 pintu surga yang sudah kita sampaikan ya di podcast sebelumnya ya. Rupanya ada satu amalan, atau tepatnya ada 4 amalan yang ternyata bisa untuk membuka seluruh pintu surga ya. Jadi kalau kita punya 4 amalan ini ya, maka 8 pintu surga yang tentu akan kita cita-citakan ya, itu bisa kita buka ya, dengan syarat kita bisa mengamalkan 4 amalan ini gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 4 amalan ini sehingga bukan hanya satu pintu ya, tetapi seluruh pintu surga terbuka untuk kita semua. Apa 4 amalan itu ya yang bisa membuka seluruh pintu surga? Yang pertama adalah akidah yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutunya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, serta Isa adalah hamba Allah dan anak salah satu hambanya. Kalimatnya disampaikan kepada Maryam dan ruhnya berasal dari Allah. Ia juga bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, neraka juga benar adanya. Niscaya Allah akan memasukkan ke surga dari 8 pintunya manapun yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Asy-Syamit radhiyallahu anhu ya. Jadi ini penegasan tentang akidah kita ya, bahwa kita betul-betul bersaksi ya, tidak ada ilah selain Allah. Muhammad itu Rasulullah ya. Isa itu juga hamba Allah dan anak dari salah satu hambanya, yaitu Maryam kan ya. Dan kita yakin adanya surga dan neraka. Kita membenarkan itu semua, dan dengan itu maka kita bisa memasuki surga dengan seluruh pintunya ya. Kenapa demikian? Ya karena dengan akidah yang kuat ini tentu syariat-syariatnya ya itu akan jauh lebih mudah kita lakukan ya, kalau kita punya akidah yang kuat ya. Tidak mudah ya saudara-saudaraku untuk bisa punya akidah yang kuat ini. Kadang-kadang kita baru sebatas ucapan ya, tetapi belum bisa kita membuktikan dalam kehidupan, dalam amal sehari-hari ya. Tapi mari kita terus tingkatkan akidah kita ya, dengan terus mau melakukan perintah-perintahnya. Jadi tidak bisa kita hanya percaya, tidak bisa kita punya akidah kuat ya tanpa kita
melakukan amalan-amalan atau melakukan syariat-syariatnya ya, dalam hal beribadah, baik ibadah khusus maupun ibadah secara umum ya. Kemudian yang kedua ya, amalan yang kedua sebagai syarat kita bisa masuk pintu surga dengan seluruh pintunya ya, adalah berdasarkan pada satu hadis ya. Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mendengar dan taat ulil amri, niscaya Allah akan memasukkan lewat pintu surga manapun yang ia mau. Dan pintu surga itu ada 8. Barang siapa menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mendengar namun tidak taat ya, maka nasibnya terserah Allah. Jika dia berkehendak maka akan merahmatinya, sebaliknya jika dia berkehendak maka ia akan menyiksanya ya. Hadis riwayat dari Ubadah bin Samit. Jadi penekanan di sini adalah pada taat pada ulil amri ya. Nah, menurut banyak penafsiran, ulil amri ini diartikan sebagai ulama dan pemerintah ya. Jadi bukan sekedar pemerintah tapi juga ulama. Ibnu Katsir setelah mengutip sejumlah hadis mengenai makna ulil amri menyimpulkan bahwa ulil amri itu adalah menurut zahirnya ulama ya. Sedangkan secara umum ulil amri itu adalah umaro dan ulama ya, di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim ya, juz 1 halaman 518 ya. Jadi syarat kita bisa masuk ke sana adalah kita harus patuh pada ulama, juga umaro ya. Jadi kepatuhan itu juga bisa merupakan jalan sebuah amalan yang bisa masukkan kita pada seluruh pintu surga ya. Jadi yang pertama akidah, yang kedua adalah kepatuhan kita terhadap ulama dan umaro ya. Kemudian ini terutama adalah pada istri ya, adalah patuh kepada suami ya. Jadi alhamdulillah ya, kepada para wanita ya, para kaum hawa ya, untuk masuk pintu surga dari pintu manapun ya, salah satunya adalah patuh kepada suami. Kelihatannya mudah, tapi dalam pelaksanaannya, apalagi di era sekarang ini ya, era yang sering dikatakan sebagai era kesetaraan ya, dan kesetaraan itu seringkali tidak selalu membawa kebaikan ya, kadang-kadang justru membawa sebuah ketidakpatuhan gitu ya. Rasulullah SAW bertutur, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dan dari pintu manapun yang kau mau ya. Hadis riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi tentu tadi ada rangkaiannya ya, tidak sekedar patuh pada suami juga ya, tetapi juga sholat 5 waktu, berpuasa, menjaga kemaluan gitu ya, dan yang salah satu adalah menaati suaminya ya. Kemudian yang keempat ya, adalah menjaga kesempurnaan wudhu dan berdoa setelahnya ya. Kelihatannya ini mudah ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka pintu-pintu surga akan terbuka baginya dan dia dapat masuk surga dari pintu mana saja. Hadis riwayat Muslim ya.
Jadi ada 4 tadi ya, akidah, ya, taat pada ulama dan umaro, dan kemudian taat pada suami, ya, khususnya untuk para istri, ya, dan menjaga kesempurnaan wudu, ya. Tentu kelihatannya sederhana, ya, tetapi karena sederhana ya mudah-mudahan kita bisa melakukannya, gitu ya. Karena menjaga kesempurnaan wudu artinya saat kita berwudu ini sesungguhnya juga menunjukkan seberapa besar niat kita itu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setidak-tidaknya ini mengisyaratkan jangan kita menyepelekan persoalan wudu, ya. Karena pintunya surga adalah sholat dan pintunya sholat adalah wudu. Jadi wudu ini sangat penting. Ibaratnya kalau kita ngomong pintu-pintu tadi, ya, babu sholah wudu wa babul janah sholat, ya. Baik, itu tadi 4 hal yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga akidah kita, ya, keimanan kita, bahwa segala sesuatu, ya, perbuatan kita mari selalu ada nilai-nilai keilahian, ya, karena dengan nilai-nilai kealihan jangankan surga di akhirat nanti, ya, bahkan keberhasilan di dunia pun selalu berkaitan dengan kekuatan akidah kita, ya, dan kekuatan iman kita, ya. Karena ada nilai-nilai keilahian, orang Masri yang menyebutkan sebagai ada tangan-tangan Tuhan, gitu ya, yang selalu menjaga kita kalau kita itu akidahnya kuat dan selalu mengarahkan seluruh hidup kita ini semata-mata untuk taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, tetap sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.